Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, NIM L1A1200047. Saya dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan yaitu mengenai poin ketiga dari tutur agama, yaitu sifat yang wajib dan mustahil yang harus bagi Rasul. Yang pertama yaitu sifat yang wajib bagi Rasul. Yang pertama adalah sidik atau jujur, yang berarti benar atau jujur. Jadi dari sifat sidik ini kita ketahui bahwa Rasul atau Nabi kita yang sebelumnya itu orang-orang yang jujur atau benar. Apabila apa yang disampaikan, dia akan menyampaikan juga dengan jujur. Tidak diperbolehkan untuk kita membohongin orang atau mencelakakan orang demi kepentingan kita. Jadi dari sifat ini kita dapat ambil pelajaran bahwa kita dituntut untuk bersifat jujur atau benar kepada orang. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Amanah yang berarti dapat dipercaya. Kita sebagai umat muslim satu sama lain harus dapat saling dipercaya. Apabila kita diamanatkan atau dipercayakan kepada kita, kita harus bertanggung jawab dan amanah apa yang telah dapat dipercayakan kepada kita. Jadi dikala itu Nabi atau Rasul, apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu, yang menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul, beliau dapat dipercaya, tidak sekali untuk membohongi atau mengingkari itu. Jadi apapun yang diamanahkan mereka tetap jalani. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa sifat amanah ini menuntut kita untuk apapun yang dipercayakan kepada orang lain kepada kita mohon dijaga. Yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi pada ketika itu Nabi dan Rasul, apapun yang disampaikan oleh Allah, mereka sampaikan juga dengan benar atau itu kepada makhluknya. Jadi kita harus menyampaikan kepada sesama kita harus dengan jujur, dengan beretika yang sopan. Intinya kita untuk menyampaikan apabila yang tidak kita sanggup kepada orang lain. Itu. Yang terakhir ada patanah. Patanah yang berarti memiliki kecerdasan yang tinggi. Pada zaman Nabi dan Rasul, banyak dari teman-teman Rasulullah memiliki kecerdasan yang tinggi. Mereka menggunakan dengan baik dalam memerangi perang di mana-mana dengan menggunakan trik atau teknik untuk mengalahkan musuh. Jadi mereka menggunakan kecerdasan mereka untuk melindungi mereka, membagi ilmu sesama muslim dan yang lain. Jadi dari sifat patanah ini kita dituntut untuk memberi, apabila kita diberi kecerdasan, untuk saling berbagi kepada teman yang kita yang tidak tahu, kita bantu, atau mereka ada kesusahan yang kita bisa bantu, silakan. Jadi di situ. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu sifat yang mustahil bagi Rasul. Sifat yang mustahil bagi Rasul yang pertama ada al-kizib. Al-kizib artinya membohongi atau dusta. Jadi Rasul dan Nabi di kala itu tidak pernah membohongi atau mendustai Allah dan kawan-kawan setempatnya. Mereka selalu bersifat jujur dan tidak membohongi dari Allah dan teman-temannya. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah dituntut untuk tidak boleh membohongi atau mendustai orang demi kebaikan kita. Apabila kita berbohong satu kali, maka kita akan terus membohongi sampai akhirnya kita terbongkar dan kita merasa sangat malu. Dan apabila kita bohong, kita juga akan mendapat kerugian, yaitu mendapat dosa. Yang kedua yaitu ada al-hiyanat. Al-hiyanat artinya tidak dapat dipercaya atau berkhianat. Jadi Rasul dan Nabi apapun yang
disampaikan melalui wahyu dari Allah melalui wahyu kepada mereka, mereka akan menyampaikan dengan jujur atau dengan ikhlas. Apapun yang sesuai yang disampaikan oleh Allah, mereka juga akan menyampaikan kepada makhluk Allah. Tidak sama sekali mereka untuk menyembunyikan atau diam-diam atau tidak dapat dipercaya atau membuat semena-mena. Jadi kita dituntun untuk tidak berkhianat atau dapat tidak percaya untuk keburukan. Yang terakhir, yang ketiga ada sifat al-kitman. Al-kitman berarti menyembunyikan. Kita tidak boleh menyembunyikan demi kebaikan kita ataupun keburukan kita. Apabila melakukan kesalahan, kita untuk bunyikan demi kebaikan kita tidak boleh. Nabi dan Rasul pada zamannya mereka tidak pernah sama sekali menyembunyikan untuk hal kebaikan demi makhluk Allah. Apapun yang disampaikan mereka sampaikan, dan apapun keputusan dari Allah mereka juga akan sampaikan kepada makhluknya. Tidak sama sekali mereka untuk menyembunyikan demi kebaikan mereka. Jadi kita dituntut untuk tidak membunyikan atau menyembunyikan, karena itu tidak baik. Dan kita juga apabila kita menyembunyikan hal yang kebaikan atau untuk halangan orang banyak, kita akan mendapatkan dosa. Yang terakhir ada al-balada. Al-balada artinya bodoh. Nabi Muhammad SAW sejak masa kecil dia tidak bisa membaca dan menulis, tapi beliau bisa pintar berdakwah. Jadi semakin besarnya Nabi Muhammad SAW, dia terus belajar dan lama-lama dia bisa menulis dan membaca. Jadi siapapun kita pun dari kecil kita pernah merasa bodoh pada zamannya, tapi semakin kita besar kita belajar dan belajar rasa ingin tahu yang tinggi, kita akan bisa. Jadi janganlah berputus asa dari rasa kebodohan kita. Kita hanya butuh proses untuk menjadi seorang yang pintar atau dikenal orang baik. Jadi kita dituntun untuk yang pernah putus asa atau kegagalan kita. Jadi kita harus yakin dan optimis kita bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.